Handoko dengan NIM 22. Di sini saya berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Utami Citra Olivia dengan NIM 21. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, saya Eka Octavia dengan ujung NIM 43, berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Adelia Julita dengan ujung NIM 23, berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Fitna Fadila dengan ujung NIM 50, berperan sebagai keluarga pasien. Kami di sini akan menampilkan roleplay tentang pengkajian psikologis dan spiritual dengan matkul paliatif. Kasus: Ibu S, seorang perempuan berusia 60 tahun, saat ini dirawat di ruang paliatif care Rumah Sakit Abdul Muluk dengan diagnosis karsinoma mammae stadium 4. Saat pengkajian, Ibu S tampak mengalami kecemasan yang cukup berat. Ibu S mengeluhkan sering merasa lelah, sulit tidur, kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan merasa kurang berharga. Ibu S juga mengatakan sejak sakit menjadi sulit mengambil keputusan dan tidak menikmati hal-hal yang dulu disukai. Dari sisi keyakinan, Ibu S merasa ibadah yang dijalani sekarang tidak lagi memberi ketenangan seperti dulu. Merasa ibadah yang dijalani sekarang tidak lagi memberi ketenangan seperti dulu. Fokusnya saat beribadah menurun dan tidak lagi aktif ikut kegiatan keagamaan di lingkungan karena kondisi fisik yang melemah. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Yud Handoko yang hari ini mendampingi Ibu. Sebelumnya saya mencocokkan identitas Ibu ya. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Saya Siti, tanggal lahir saya 28 Oktober 1997. Oh iya, boleh saya cek ya untuk cocok identitasnya, bilangnya. Ya benar ya Ibu, dengan Ibu Siti. Baik Bu, hari ini saya akan melakukan pengkajian untuk memahami kondisi Ibu, kondisi psikologis dan spiritual Ibu. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi psikologis dan spiritual Ibu. Apakah Ibu bersedia dan keluarga juga bersedia? Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai pemeriksaan psikologis dan tanya-tanya tentang spiritual juga Ibu, saya akan mengecek tanda-tanda vital terlebih dahulu ya. Saya mulai, bisa Ibu? Bisa. Baik Ibu? Oke, baiklah. Sebentar Ibu ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vitalnya. Hasilnya berapa, Dos? Oh ya, hasilnya tekanan darah Ibu
di 140/90. Lalu untuk denyut nadinya 102 kali per menit. Dan untuk pernapasannya itu 24 kali per menit. Dan untuk saturasi oksigennya itu 95%. Lalu untuk suhu tubuh ibu ini lumayan agak tinggi ibu, 37 derajat Celcius. Nah, ibu sendiri nih merasa nyaman nggak dengan hasil tersebut? Mungkin sedikit nyaman, Mas. Sedikit nyaman ya. Baik, sekarang kita lanjut. Saya akan menanyakan terkait kondisi ibu saat ini. Saya boleh sambil duduk ya ibu ya? Boleh? Baik ibu. Baik, yang pertama ibu. Yang pertama ini mengenai keyakinan ibu. Ibu memakai kerudung, apa benar ibu agama Islam? Iya, Mas, saya beragama Islam. Oh begitu. Lalu ibu sudah berapa lama sakit ibu? Mungkin sekitar 2 tahun, Mas. 2 tahun ya. Lalu aktivitas seperti sholat dan mengaji masih dilakukan atau bagaimana ibu? Saya sudah tidak terlalu konsisten lagi untuk melakukan ibadah seperti mengaji maupun sholat. Menurut saya beribadah sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap penyakit saya. Lalu ibu menjalankan sholat. Menurut ibu apa manfaat yang ibu dapat dari sholat dan mengaji? Dulu saya merasa lebih tenang setelah melakukan ibadah. Namun semenjak sakit ini saya sering kehilangan fokus untuk melakukannya. Selanjutnya, kalau ibu selesai beribadah atau mengaji, apakah ibu merasakan ada perbedaan, misalnya seperti ringan atau lebih lega, begitu ibu? Mungkin ada rasa sedikit lebih tenang setelah beribadah, tapi sudah tidak seperti dulu lagi, Mas. Begitu ya ibu. Lalu apakah biasanya ibu ikut kegiatan di luar lingkungan seperti pengajian, yasinan? Dulu saya rajin ikut, namun setelah sakit saya sudah tidak mengikutinya lagi dikarenakan kondisi fisik saya sudah tidak mampu. Begitu ya ibu ya. Lalu dengan ibu mengikuti pengajian di lingkungan, apa yang ibu dapatkan? Apa mendapat dukungan atau merasa lebih tenang? Benar, Mas. Ketika saya mengikutinya, saya merasa lebih tenang dan lebih mendapatkan dukungan. Lalu ketika kondisi kesehatan ibu sedang turun atau ibu sedang sakit, ibu biasanya kemana? Atau misalnya ke fasilitas terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat? Biasanya ketika saya berobat, saya lebih baik ke puskesmas karena lebih dekat dari rumah saya dan saya sudah terbiasa berobat di sana, Mas. Begitu ya ibu ya, lebih terjangkau. Baik ibu, mungkin itu saja dari saya terkait pertanyaan tentang kondisi ibu saat ini. Lalu nanti akan ada selanjutnya rekan saya yang akan menanya juga terkait dengan kondisi psikologis ibu. Mungkin itu saja dari saya ibu. Saya pamit dulu ibu ya. Baik, Mas. Terima kasih ibu. Permisi Bu, selamat siang. Mas. Izin perkenalkan diri, nama saya Perawat Adel. Di sini saya akan melanjutkan wawancara tentang psikologis ibu. Nah, tadi kan sebelumnya udah dilakukan wawancara sama Nurse Sigit ya? Iya. Tentang spiritual ibu. Oke, di sini saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan lagi yang akan ditanyakan kepada ibu dan keluarga ibu. Ini tentang psikologis atau emosional ibu saat ini. Baik, Mas. Oke, saya izin duduk ya Bu ya. Iya, Mas. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, nama ibu siapa? Saya Siti, Ibu Siti. Umurnya berapa Bu? 60 tahun. 60 tahun. Oke, saya lihat filmnya, boleh saya lihat? Oke, sesuai ya, Ibu Siti umurnya 60 tahun. Oke, baik. Apakah ibu bersedia untuk saya mulai mengajukan pertanyaan? Bersedia, Mas. Untuk dari keluarga? Ya, Mas, bersedia. Oke. Sebelum mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Mas. Oke.
Tidak ada ya. Oke baik. Kalau begitu saya mulai ya. Untuk akhir-akhir ini, apakah ibu sering merasa sakit kepala ketika memikirkan kondisi ibu sekarang? Iya, saya sering merasa sakit kepala ketika banyak pikiran. Baik. Akhir-akhir ini ibu ada kehilangan nafsu makan nggak? Iya benar, saya sering kehilangan nafsu makan. Saya makan hanya sekitar 2-3 sendok saja. 2-3 sendok saja ya. Baik. Kalau untuk tidur, bagaimana? Apakah ibu tidur nyenyak belakangan ini? Tidak, saya sering terbangun. Terbangun. Baik. Untuk jamnya, ibu biasanya mulai tidur pada malam hari itu jam berapa? Biasanya jam 10 malam, Mas. Jam 10 malam. Kemudian ibu sering terbangun di malam hari nggak? Iya, saya sering banget terbangun di malam hari, Mas. Baik. Kemudian ibu bisa menjelaskan apa yang membuat ibu terbangun di malam hari? Biasanya karena saya banyak pikiran dan itu membuat saya sering terbangun. Untuk jamnya biasanya ibu berapa jam saat tidurnya? Biasanya di malam hari saya tidur sekitar 5 jam, bahkan kadang kurang. Kemudian untuk perasaan takut seperti takut pada kondisi penyakit yang ibu alami saat ini, apakah ibu sudah merasa takut soal hal tersebut? Iya, saya sering merasa takut akan kondisi saya yang seperti ini, takut tidak sembuh dan takut meninggalkan keluarga saya. Baik. Selain merasa takut, apakah ibu juga merasa cemas, terus kemudian tegang atau khawatir? Iya, saya merasa cemas dan khawatir akan kondisi saya yang seperti ini. Oke, baik. Oke. Maaf sebelumnya Bu, di sini saya ada selembar kertas. Saya akan meminta ibu untuk memegang kertas ini selama 5 detik. Nanti saya hitung ya. Ibu, coba dipegang kertasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tangan ibu tambah gemetar ya. Iya, saya selalu merasa gemetar akhir-akhir ini. Oke, selain gemetar gitu, saya ingin bertanya bagian tubuh mana yang dirasa sangat sakit? Sebelah sini, sini nyeri sekali. Oke, bagian payudara sebelah kiri ya. Iya, Oke, selain di bagian tersebut, apakah bagian perut ada rasa tidak enak seperti kembung, mual? iya, saya merasa tidak enak di perut. Mungkin karena pola makan saya yang tidak teratur, Mas. Baik. Selanjutnya, apakah ibu merasa tidak bahagia dengan situasi sekarang? Ya, saya sangat tidak bahagia karena kondisi saya yang seperti ini. Oke, baik. Ibu aktivitas sehari-harinya ngapain aja? Biasanya saya beberes rumah dan memasak, Mas. Oke. Dari aktivitas tersebut, apakah saat ini masih menikmati? Tidak bisa, sudah tidak bisa lagi. Malah sekarang sudah dibantu oleh suami dan anak-anak saya. Baik. Kemudian untuk saat ini, apakah ibu merasa bingung, ragu-ragu ketika harus mengambil keputusan? Iya, saya sering merasa ragu untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, apakah ibu pernah merasa tidak tahu atau apa yang harus dilakukan atau merasa tidak berguna lagi dalam hidup ini? Iya, saya sering merasakan tidak berguna lagi karena sudah tidak ada yang bisa diandalkan dari saya seperti dulu. Itu ya. Selanjutnya, ibu biasanya suka melakukan aktivitas apa favoritnya? Saya biasanya suka sekali menjahit, Mas. Ibu suka menjahit ya. Dari hobi itu, apakah ibu masih tertarik saat ini untuk dilakukan? Saya sudah tidak tertarik lagi dan tidak melakukan lagi dikarenakan kondisi fisik saya yang sudah tidak baik. Apakah ibu pernah memikirkan untuk mengakhiri hidup? Mungkin tidak ada, Mas, tapi saya sudah pasrah dengan kondisi saya. Apakah ibu sekarang mudah merasa lelah? Iya, saya sering sekali merasa lelah akhir-akhir ini. Apakah kelelahan itu terjadi sepanjang waktu? Iya, Mas, selalu lelah begitu setiap hari.
Walaupun ibu baru aja merasa lelah. Iya, Nos. Baiklah ibu, terima kasih sudah bersedia berbagi. Bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang tadi? Saya merasa lebih lega dan tenang dan bisa bercerita kepada Mas Fadel. Baik. Tadi kita sudah membahas banyak hal ya tentang kondisi ibu, termasuk kecemasan dan kesulitan yang ibu alami. Apakah masih ada hal lain yang ingin ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Mungkin sudah cukup, Mas. Ya, sudah cukup ya. Baik, setelah sesi ini berlangsung, tadi ibu sudah menyampaikan ya beberapa hal mengenai kondisi psikologis dan spiritual ibu. Nah, jika ada hal lain yang ingin ibu rasakan atau ingin ibu sampaikan, baik itu terkait kecemasan, kemudian perasaan atau hal lain yang belum sempat kami tanyakan tadi, ibu bisa menyampaikan saat kita bertemu nanti ya. Atau jika ibu merasa ada hal yang perlu dibicarakan, ibu bisa menekan bel ya. Iya, Mas. Nah, nanti kami akan segera datang untuk mendengarkan dan membantu. Baik, Mas. Ya, baiklah. Setelah ini saya akan mengatur sesi dengan psikolog agar ibu bisa berbicara lebih dalam tentang perasaan dan kecemasan ibu. Kemudian saya akan memanggilkan pendamping agama seperti ustazah agar ibu dapat meningkatkan kualitas ibadah ibu. Baik, Mas. Oke, baik. Untuk pukul 3 sore nanti, saya akan kembali lagi ke sini untuk memberitahu ibu jadwal pastinya kapan untuk ibu bisa bertemu dengan psikolog. Nah, untuk ustazah nanti saya akan panggilkan dalam waktu dekat ini ya Bu. Baik, Mas. Oke. Sebelum saya kembali ke ruangan rawat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mas. Sudah cukup ya Bu. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih. Permisi Mas. Didapatkan kesimpulan dari hasil wawancara tampaknya Ibu S sedang mengalami kecemasan yang cukup berat. Ibu sering merasa lelah, sulit tidur, kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan merasa kurang berharga. Ibu S juga bilang kalau sekarang jadi sulit mengambil keputusan dan tidak menikmati hal-hal yang dulu disukai. Dari sisi kepercayaan, ibu merasa ibadah yang dijalani sekarang tidak lagi memberi ketenangan seperti dulu. Fokus saat beribadah menurun dan tidak lagi aktif ikut kegiatan keagamaan di lingkungan karena kondisi fisik yang melemah. Situasi ini menunjukkan bahwa Ibu S butuh dukungan, baik secara emosional maupun keagamaan, agar proses pemulihannya bisa berjalan lebih baik dan menyeluruh. Baik, itulah roleplay dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi